Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hawanya di kota Malang ini dingin banget. Oke, sekali lagi masuk ke dalam general reading. Belum tentu resonate untuk semuanya ya, mungkin hanya beberapa saja yang masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Sekali lagi energi kartu tarot bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Terlebih dahulu kita melihat kisahnya dulu ya. Kisahnya dulu seperti apa. Kisah dari kalian dan seseorang yang kalian ingin tahu kondisinya saat ini itu seperti apa ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Seseorang yang difokuskan oleh penonton saya. Ada The Snake. Oke. Sebentar, saya langsung ambil 5 ya. Yang ingin pembacaan secara pribadi ya, untuk masalah kalian sendiri, silakan chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi di setiap video saya di YouTube. Chat only ya, chat only. Untuk mendaftar nanti akan saya kirimkan aturan mainnya, juga tarifnya ya. Semua pembacaan di saya itu berbayar. Semuanya dengan video call, untuk waktunya kita saling menyesuaikan, oke? Di sini ada energi-energi twin flame ya. Di mana kalian itu merasa saling nggak bisa lepas sebenarnya ya, dan saling terkoneksi satu sama lain. Kemudian sebenarnya kalian itu saling mengisi loh. Apa yang kalian nggak punya dia isi, dia yang nggak punya kalian lengkapin, seperti itu. Oke. Di sini ada hubungan-hubungan yang memang sudah dalam atau hubungannya sudah berkomitmen, entah hanya sekedar jadian tapi ada komitmen di antara kalian ya. Oke, di sini sebenarnya hubungannya cukup serius. Kemudian dengan berjalannya waktu ya, semakin lama memang semakin ada progres ya. Oke, ada waktu yang berputar. Di mana dengan waktu yang berputar itu, hubungan kalian itu semakin lama semakin dalam ya. Semakin lama itu semakin ada perkembangan ya. Jadi kalau saya lihat dari 3 kartu bottom of the deck ya, itu kalian hubungannya sudah agak lama. Jadi sekali lagi ini bukan cerita-cerita cinta yang barusan ya, bukan yang baru-baru aja. Oke. Dan di sini ada kisah-kisah heartbroken ya, ada patah hati, ada sangat sakit hati, kesedihan, ada juga perpisahan. Bahkan walaupun ini perpisahan gak selalu putus ya, tapi ada juga yang putus ya. Beberapa dari kalian itu merasa kehilangan sebenarnya ya. Sedih banget seperti duka cita, sendu. Ya, ada kartunya 2 ini ya. Satunya Axe ini juga break up, separation juga ya. Ada yang berusaha memutuskan begitu saja, stop the pattern, memutuskan satu pola atau satu hubungan. Kemudian ada yang diam-diaman, silent treatment. Kemudian ada yang pergi begitu saja secara tiba-tiba dan mengabaikan ya. Di sini ada the snake, di sini girl with a snake ya. Di sini ada kisah-kisah, kalau bisa dibilang ini the other woman bisa, atau mungkin orang ketiga, nggak selalu perempuan, tapi di sini girl ya. Ada nggak selalu perempuan juga ya, tapi energinya lebih maskulin, lebih feminin, lebih feminin, di mana orang ini adalah orang-orang yang sulit mengendalikan secara perasaan. Orang-orang tersebut ya, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan, kalian fokuskan, itu merasa dimanfaatkan, merasa terikat kuat atau mungkin terkungkung ya, serba dibatasi. Sehingga di sini padahal di situ bagus loh hubungannya, sebenarnya sudah lama ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu tiba-tiba berubah, shocking news, surprising
ya, transformasi, tapi sudden change. Jadi secara tiba-tiba, di sini break up-nya tiba-tiba, ya. Di sini kaget lah, istilahnya seperti itu. Oke, the snake ini ada energi-energi ketiga, artinya kalau memang seperti ini pasti ada orang lain ya di dalam hubungan kalian pasti ya. Maksudnya pasti itu fix karena kartunya 2. Tidak diragukan bacaannya maksudnya. Bukan kejadiannya ya, silakan disesuaikan sendiri dengan situasi dan kondisi kalian. Karena di sini itu ada orang lain ya, nggak selalu pasangannya selingkuh, tapi ada hal-hal lain yang dia prioritaskan ya, yang kemudian apa ya, jadi ada energi-energi kompetisi ya, ada musuh, ada orang di luar dari hubungan kalian itu yang mempengaruhi hubungan kalian ini, sehingga seseorang ini yang kalian fokuskan itu tiba-tiba meninggalkan kalian, tiba-tiba cuek, tiba-tiba itu diem, berubah pokoknya. Ya, seperti itu ceritanya ya. Jadi sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu ya, supaya nggak salah-salah ya. Halu itu lumrah dan bebas saja, nggak apa-apa halu. Yang penting kalian dalam menonton kartu tarot ini ada hal-hal positif atau manfaat positif yang bisa kalian ambil ya. Bukan justru halu, overthinking, tambah stres. Ojo ya, jangan ya. Oke. Sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya orang ini semoga bisa terlihat lebih spesifik ya. Oke, ciri-ciri seseorang yang kalian pikirkan dan masuk ke dalam cerita ini seperti apa ciri-cirinya? Terima kasih yang sudah subscribe ya YouTube saya, juga yang sudah likes, share, komen ya. Kemudian yang sudah follow TikTok juga Instagram saya. Semoga berkah untuk kalian juga ya. Kalian mengapresiasi saya, kalian pasti juga dapat apresiasi dari hal yang lain ya. Amin. Oke, nggak bisa dipungkiri di sini ada false person ya. Entah kalian masuk sebagai orang ketiga atau dia menghadirkan orang ketiga. Di sini ada family room ya, mungkin ada yang sudah menikah di sini. Entah orang ini, entah si dia yang kalian fokuskan, atau kalian sendiri ya. Pernikahannya di mana? Yang jelas di sini rumah tangga ya, karena di sini family, ada keluarga, ruang keluarga, tempat berkumpul ya, keluarga. Oke. Di sini mungkin banyak yang memang orang ini LDR ya. Sudah LDR, awalnya itu baik-baik saja, tapi kemudian seperti sulit dipegang buntutnya ya. Jadi seakan-akan hilang-hilangan ya. Komunikasi juga jadi jarang. Bulat itu apa ya? Ruwet lah. Ada aja alasannya, ada aja alibinya, seperti itu ya. Seperti energinya memang menjauh. Oke, bentar. Oke. Di sini ada community. Oke, kalau saya bilang tadi ada energi lain di luar hubungan kalian itu yang berpengaruh ya terhadap perubahan yang tiba-tiba. Di sini mungkin ada yang namanya peran serta orang luar ya. Bisa jadi ini adalah komunitas dia. Entah circle pertemanan atau mungkin keluarga besar, ayah, ibu, mertua atau apapun ya. Alhamdulillah. Yang mempengaruhi hubungan kalian. Sosoknya kok nggak keluar ya? Oh, ada sosok maskulin yang overthinking ya. Kalau kalian seorang wanita tapi energinya maskulin, tegas, kuat ya. Ini bisa masuk di sini ya. Kalau memang yang nonton itu perempuan, mungkin kalian ini sedang memikirkan seseorang ini ya.
Seseorang ini ya, energinya maskulin, dia itu overthinking ya. Overthinkingnya itu lebih kepada persepsi yang buruk ya, persepsi yang buruk. Seakan-akan kalian itu melakukan hal ya, melakukan hal, ini ada tuduhan-tuduhan ya, saya lihat ya. Tuduhan-tuduhan yang arahnya itu ke hal yang buruk. Ya jelas ya, tuduhan yang biasanya buruk ya. Tuduhan bahwa kalian itu tidak menjaga kehormatan ya, termasuk menjaga kehormatan dia ya. Kemudian di sini dia mulai mikir lagi. Nah, ini banyak-banyak hal mikir. Dan yang jelas dia itu mikir dengan persepsi dan asumsinya sendiri yang kemana-mana ya. Tidak didasari bukti. Sebentar, kalau gitu saya mau lihat dari kartu ini. Saya nggak lega kalau nggak ketemu sosoknya. Paling tidak secara ciri-ciri, secara sifat aja deh ya. Gak lego saya. Ciri-cirinya. Kemudian setelah ini ya inisialnya. Langsung aja. Ini baru soalnya. Oke. Di sini adalah seseorang yang pelit. Orang pelit ya nggak selalu pelit juga. Artinya dia itu kalau sudah memiliki sesuatu, ya, termasuk memiliki kalian, itu dia genggam erat. Seperti takut kehilangan, ya. Kemudian dia itu posesif, ya, kepemilikan. Kalau dibilang dia itu orang yang banyak teman, saya kira enggak ya. Orang ini kurang sosialisasi, kurang sosial. Bisa dibilang antisosial, ya. Dia bisa jadi ini pelit, ya. Kalau dia punya sesuatu itu justru kalau punya rezeki itu ditimbun-timbun, bukan untuk berbagi ya. Kemudian di sini orangnya memang kalau dikasih masukan gitu tuh nggak mau denger ya, kekeh dengan apa yang menjadi pemikiran dia, asumsi dia, termasuk seperti itu. Maka dari itu saya tadi bilang ya, banyak nuduh-nuduh, apapun yang kita katakan dia nggak peduli ya. Dia itu maunya cuman kepemilikan aja. Memiliki kalian tapi pelit. Gimana itu? Coba. Oke. Di sini lagi hubungan rumah tangga. Hubungan yang telah stabil ya. Hubungan yang setelah stabil, hubungan yang harmonis sebenarnya, bisa dikatakan ini arahnya ke hubungan pernikahan yang bahagia sebenarnya ya. Kemudian kalau memang di sini ada hal-hal yang sifatnya itu kalian itu ada maju bersama ya, maju bersama dia. Artinya bertumbuh bersama. Seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa kalian itu perjalanannya nggak pendek, panjang ya, seperti tadi. Dari waktu ke waktu semakin apa ya, suka dan duka dijalani bersama, seperti itu. Kita ambil lagi ya. Orangnya ini sembunyi kemana ini? Banyak jimatnya. Aduh. Oke. Di sini The Moon. Ya, dia itu banyak rahasia. Banyak menyembunyikan di balik hubungan kalian. Ada yang dia sembunyikan. Di sini lebih kepada dia itu takut ya, takut. Kemudian untuk apa ya dia ini menyembunyikan rahasia? Saya teruskan dulu ya. Nah, supaya jelas. Langsung dikasihnya. Oke. Oh, menyembunyikan yang dia lakukan. Sebentar. Gak bisa dong langsung mikir dulu. Oke. Di mana dia? Sebentar. Maaf teman-teman, ada gangguan. Mak gelodak tadi itu ternyata saya lupa. Saya rebus telur. Kemudian sampai airnya habis, kemudian meledaklah yang namanya telur kemana-mana. Mohon maaf ya atas gangguannya, saya teruskan lagi. Bentar, tadi ini sampai sini ya.
Orang ini menyembunyikan ya, menyembunyikan sesuatu di balik kalian, hubungan kalian. Ini terkait dengan maaf. Terkait dengan ya karena dia menyembunyikan orang ketiga itu ya, dan dia takut kalau kalian itu bilang hati-hati lo ya, nanti kena karma lo ya, gitu-gitu loh ya. Kemudian dia sudah sadar sebenarnya bahwa ini akan banyak resikonya. Ya. Maka dari itu dia menyembunyikan, ya menyembunyikan benar-benar dengan rapat, ya. Tapi di balik dia menyembunyikan ini, dia itu gelisah loh, sangat gelisah. Kemudian memang sudah dia alami beberapa apa ya, seperti pesan alam semesta atau mungkin hal-hal yang dia alami yang ingin menunjukkan kepada dia bahwa kamu nggak boleh gitu, sebenarnya gitu. Dia sebenarnya sudah tahu gitu, tapi dia tetap menyembunyikan dan tetap menjalani itu. Ya, dia berusaha untuk sudahlah, nggak apa-apa wis, saya akan ambil resikonya seperti itu. Tapi di sini nggak bisa dipungkiri loh, orang ini kepikiran banget ya. Di balik otoritas dia ya. Di balik kehormatan dia ini orang yang agak gila-gila hormat ya. Maunya dihormati. Kemudian orang ini kan pinter ngomong ya. Pinter ngomong. Sehingga dengan pinter omongnya itu dia itu gak mau kalah gitu. Gak mau kalah. Kemudian dia menunjukkan bahwa dia itu bijak ya. Bijak dalam pemikiran. Pinter gitu loh. Memanipulasi kalian untuk bisa percaya, untuk mau nurut sama dia seperti itu. Padahal dia melakukan hal itu tadi, ya. Nggak inilah apa ya, ironis banget gitu, ya. Nah, di sini dia itu sampai mimpi-mimpi loh. Karena memang ya ada peran alam semesta sudah masuk ke dalam kehidupan dia. Kita nggak usah bilang karma lah. Peringatan-peringatan di mana mungkin dia sering mimpi buruk, ya kan. Kemudian itu kan orang kalau menyembunyikan rahasia itu nggak tenang loh. Dia juga gitu. Ya, kemudian dia menutupi kebohongan demi kebohongan. Itu mikir loh. Ya, nggak akan bisa tenang. Ada kadang-kadang dia itu ketakutan. Oke, seperti itu ya. Kadang-kadang dia itu juga berfantasi ya. Berfantasi, berilusi bahwa ada imajinasi bahwa dia bisa merengkuh semuanya ya. Kalian juga orang ketiganya. Lah kok serakah ya. Jadi seperti itu. Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Oke kan? Orang-orang ini di hadapan kalian seakan-akan dia itu playing victim ya. Kayaknya orang-orang ini pintar membolak-balikkan apa ya? Membolak-balikkan kenyataan gitu loh. Jadi dia kan yang nakal ya, dia yang nakal. Tapi dia malah menuduh kalian seperti itu. Di sini juga ada energi-energi di mana dia itu diem aja. Kalau kita ngajak ngomong, dia itu diem, ya, diem. Kemudian dia itu kadang-kadang berusaha menampakkan kesabaran, ya, seakan-akan berkorban. Saya itu korban dari kekejaman kamu yang cerewet, yang menuduh-nuduh, padahal memang iya, ya. Kemudian di sini dia sok netral, ya, sok seimbang. Jadi kadang-kadang dia itu menampakkan itu baik gitu. Baik, kemudian berusaha menyeimbangkan lah supaya nggak ketara, supaya tidak ketahuan seperti itu ya. Kemudian di sini itu memang ada hal-hal yang sifatnya tujuannya itu yaitu nggak bagus ya, karena di sini ada magician, dimana dengan kepintaran dia, ya, dia memanipulasi kalian untuk bisa percaya sama kalian, malah diarahkan kepada ya semoga enggak ya, supaya kalian bisa kalian berpisah. Kemudian dia mau sama orang ini, orang barunya ini, orang ketiganya ini. Seperti itu. Karena memang dia ini
orangnya itu apa ya? Kalau ini kalau ada yang baru itu matanya langsung bling-bling gitu. Bling-bling seperti itu. Jadi dia itu orangnya suka hal-hal yang baru ya. Ada hal baru yang lawas, yang lama mau ditinggalkan sama dia. Ya, ceritanya seperti itu. Sosoknya nggak mau keluar, cuman saya lihat di sini ada maskulin. Kemudian orangnya pelit ya, yang seperti banyak yang maskulin di sini. Sebentar, saya mau maskulin tuh gini loh. Kalau dia itu mandiri ya, contohnya bisa cari uang sendiri, orang yang kuat, orang yang tabah, orang yang logis seperti itu ya. Oke, saya lihat zodiaknya dulu ya. Di sini ada Wands. Oke, Sword. The Moon itu karena kalian itu sering menanyakan soal zodiak, makanya saya bacakan aja gitu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Wands itu Leo, Aries, Sagittarius. Kalau energi Cups-nya nggak ada ya. Energi perasaan, energi air, energi sentimental itu sudah nggak ada di energi sini. Sentimental antara kalian itu sudah nggak ada ya. Kemudian secara hubungan apa ya, perasaan dalam itu sudah nggak ada, sudah kayaknya sudah hancur lebur perasaannya. Oke, sekarang kita lihat inisialnya ya. Inisial sih dia. Bisa kalian, bisa orang ketiganya ya, bisa orang lain lah, bukan orang ketiga, orang lain di luar hubungan kalian ya. Nama depan, nama tengah, nama wah kere banyak ya. Semoga memang banyak banyak pencerahan aja ya, jangan banyak yang lainnya. Oke, bentar saya ginikan dulu. Oke. Ini inisialnya. Kemudian kita lihat ya. Kalian yang berdealing dengan orang ini dan mengalami kejadian ini. Kita lihat dia itu sebenarnya sekarang ini kondisi dia seperti apa, kita lihat ya. Kondisi seseorang ini seperti apa. Oke. Aduh, sih. Bentar. Kelihatan nggak? DANY WROZ XPULK ya. Oke, kondisi dia seperti apa secara umum ya? Mungkin bisa tertarik perasaannya dia, atau sedang apa dia sekarang. Kita lihat. Ini karpet saya ini terlalu empuk, mentul. Oke. Kita lihat ya. Oh, sudah ada yang terbuka. Perasaan dia itu seperti buronan. Dia melarikan diri, pergi, melepaskan yang lama ya. Kemudian fokus kepada tujuan yang baru. Di sini lebih pada melarikan diri dari jadi dia itu menjauhi masalah, hanya menjauhi, bukan menyelesaikan ya. Kondisi ini ya opo sih? Saya kok jadi penasaran ini. Kondisi dia. Oke. Langsung saya ambil 5 ya. Biar lengkap bacaannya, nggak satu persatu gitu. Oke. Waduh.
Waduh, ada hukum yang berlaku. Aduh, kok saya curiga orang ini punya kekuatan-kekuatan lain ya. Ya kan? Saya merasakan energinya dia itu apa ya? Ada hal lain lah. Punya hal-hal yang lain gitu loh. Ini kan sulit. Oke, cukup. Terima kasih. Dia sedang memulai berusaha memulai sesuatu ya. Ini bisa sesuatu hubungan dengan orang barunya ini, atau mungkin, waduh, kalau saya lihat ya, dia ini nggak akan bisa puas dengan satu orang, dengan bukan orang yang setia ya. Ya, mungkin dia meninggalkan kalian untuk orang lain ya, atau meninggalkan siapa untuk kalian. Itu akan terus seperti itu ternyata ya. Dia itu tertarik akan sesuatu sekarang. Oke, yang sebelumnya kayaknya gini loh ceritanya ya. Ada cerita-cerita dia meninggalkan kalian, tidak memilih kalian tapi memilih yang lainnya ya. Kemudian setelah dia memilih yang lainnya itu, yang dia rasa bahwa itu yang baik untuk dia, kalian gak nyaman, yang nyaman sama yang itu ya, dia milih itu. Ternyata dia juga gak nyaman ya. Karena apa gak nyamannya? Jadi orang yang dia pilih ini orangnya itu sosialita ya, bosi ya. Bosi dalam artian secara penampilan memang oke sih ya. Tapi orang ini glamor ya. Dan orangnya itu suka kebebasan. Jadi kalau dulu kalian itu diikat mau ya, dibatas-batasi mau seperti miliknya dia ya. Tapi kalau orang ini nggak bisa. Nah, akhirnya sering ditinggalin ya, nggak apa ya, nggak perhatian kalau saya bilang. Lebih kepada matre, saya bilang mungkin seperti itu ya. Karena orangnya ini memang karismatik ya. Yang dia kejar itu juga punya karisma. Kalau saya lihat ini seperti energi faktor X yang saling tarik-menarik antara mereka. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada satu yang dialami adalah satu keadilan ya, justice, keadilan, atau kayaknya dia ditinggalin ini karena apa? Ini ada keputusan pergi. Jadi dia itu apa? Ada kesepakatan tertulis. Apa ya? Kalau saya lihat sekilas, sekarang dia yang ditinggalkan gitu loh. Dia sudah terlanjur cinta ya, sudah terlanjur kasihannya. Dia pikir dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan emosional, kepuasan seksual, kepuasan fisik ya. Kencan-kencan bahagia seperti yang dia bayangkan ya, dia imajinasikan. Ternyata dapatnya nggak seperti itu. Dia mendapatkan apa yang sudah jatahnya. Artinya dia kan seharusnya ini kayaknya memang dia meninggalkan kalian itu dengan cara yang nggak benar ya. Jadi dia menerima keadilannya. Ya. Kemudian hukum-hukum alam semesta, hukum yang berlaku seperti itu, kemudian dia ditinggalkan. Kalau memang dia terlanjur menikahi atau ada hubungan secara hukum, ya di sini jadi bermasalah gitu. Kemudian di sini dia sekarang berusaha cari-cari yang baru. Saya pikir bisa juga ya kembali kepada kalian. Yang jelas dia ini sudah diabaikan. Dia sudah diabaikan. Coba saya lihat ya. Tuh kan. Dia itu diabaikan. Kemudian di sini dia mencari kenyamanan ya. Sebenarnya di sini kalau saya bilang orang ini kan nggak mau susah, ceritanya seperti itu. Orangnya itu penuh perhitungan, orangnya penuh perhitungan. Kemudian di sini
Ya kan benar. Orangnya itu cari perkara memang orang ini. Cari-cari yang baru. Saya pikir kembali sama kalian, ternyata cari yang baru lagi. Gitu terus ya. Sampai kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Tapi selalu menemukan rasa sakit. Dia tidak bisa menemukan kebahagiaan. Walaupun dia cari yang baru, dia sakit. Ya, jadi kondisi dia itu seperti itu. Kayak kehilangan diri ya. Kayak dikuasai energi-energi yang nggak wajar kalau saya bilang. Itulah dia. Coba saya lihat ya, perasaannya dia kepada kalian seperti apa sih? Ada gak penyesalan atau apapun ya? Oke. Ada gak penyesalan dia? Si Dani Rose Pul. Ini ya, inisialnya ya. Ada gak penyesalan atau ingin kembali kepada kalian? Ada gak? Kita lihat. Oke. Aduh, tiba-tiba ingat telur saya yang meledos itu tadi, Rek. Emani. Aduh. Oh, enggak. Oke. Bentar, saya ambil 5 langsung ya. Terlalu banyak. Loh, muter dewe. Oke. Nah. Capek bunda kalau gitu caranya shuffle kartunya. Wis biarin wis Rek. Cara saya memang seperti ini. Biar saya ada olahraganya. Gini saya tuh loh sudah keringetan padahal hawanya di luar dingin banget. Oke. Dia itu iya sebenarnya sakno loh. Duh kok mencolot-mencolot gini sih. Orangnya ini banyak dipenuhi energi-energi apa ya? Kalau orang sudah dekat sama hal-hal yang tidak semestinya, bukan ranahnya itu, bukan dimensinya itu, akhirnya ya gini nih. Perasaan dia kepada kalian ya. Dia itu masih cinta loh. Maksudnya kalau memang kalian mau menerima ya. Kalian, karena ini kartu The Sun ya. Kalau kalian mau menerima dan kalian mau membina dia ya, membantu dia healing. Apaan sih? Seharusnya yang healing itu dia. Yang seharusnya healing itu kita, ya kan? Yang disakiti. Dia itu sebenarnya pengen datang. Karena apa? Orang ini punya hasrat yang besar ya, saya lihat ya. Hasratnya besar secara gairah. Di sini kalian kan sudah putus ya, putus atau mungkin nggak berhubungan atau apapun ya, yang tiba-tiba tadi sama ini kartunya. Untuk kembali ke tempat yang nyaman, karena dia merasa sebenarnya perasaan kepada kalian itu ya, dia baru menyadari bahwa kepada kalian atau bersama kalian itu adalah tempat yang paling nyaman, paling aman, paling memberikan satu ini pencerahan. Di sini dia itu pengen dirawat, dilayani, seperti itu lagi ya. Di sini seandainya dia bisa ya menyogok kalian, karena saya lihat memang orangnya itu ya banyak ya, punya lah uang ya, punya uang. Karena apa ya, pelit itu tadi, sukanya menimbun-nimbun. Menimbun, tabungannya banyak mungkin ya. Jadi dia itu seandainya bisa merayu kalian atau membujuk kalian dengan hadiah atau apapun yang untuk ngiming-ngiming kalian supaya kalian mau sama menerima dia lagi, dia mau. Ya, perasaannya sebenarnya ada pikiran-pikiran untuk kembali kepada kalian, tapi apa daya, kan sudah putus. Satu sisi mungkin bukan gengsi ya, tapi lebih pada kalian memang menunjukkan sudah nggak mau ya, membatasi. Kalian sudah nggak mau ketemu ya, seperti itu. Oke, ini ternyata energi mantan yang sudah terdepak. Oke, nggak usah saran ya, ini sudah panjang. Yang jelas keadaannya dia seperti ini. Jadi dia itu seperti tidak bisa menemukan kenyamanan hidup atau kebahagiaan sejati ya. Artinya kayak ketenangan batin itu nggak dapat. Kalau saya lihat sih memang dari hal-hal yang sifatnya itu
Orang kalau berdekatan, bersentuhan, bersinggungan dengan hal-hal yang nggak seharusnya ya, bukan makomnya, bukan. Jadinya ya seperti itu, seperti nggak tenang. Dirinya sendiri aja dia kadang-kadang nggak bisa kendalikan, nggak bisa tahu, nggak bisa memahami. Keinginannya apa yang ngalir gitu aja. Karena apa? Dikendalikan sama hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya, paham kan maksud saya ya? Oke, kalau kalian mau bermurah hati, doakan saja ya. Jangan nyukurin, jangan nyukurin lah. Jangan bahagia kalau melihat dia itu terpuruk ya. Jangan lupa roda itu berputar. Bisa juga itu terjadi pada diri kita ya. Walaupun diri kita itu merasa kita sudah lurus, kita sudah benar ya, belum tentu juga. Ya, semuanya di tangan Tuhan. Oke, jangan terlalu percaya sama kartu. Anggap saja kartu ini adalah hiburan atau diambil masukan positifnya aja. Ternyata di dunia ini ya, walaupun ini nggak resonate untuk kalian, di dunia ini ada cerita-cerita yang kayak di film-film itu loh, ada. Untuk menyikapi hal yang seperti ini ya, baguslah kalau memang kalian sudah meninggalkan dia, kalian sudah putus, berarti kalian diselamatkan dari orang-orang yang seperti itu. Nggak bagus untuk kalian. Kalian mau diselamatkan, ditinggikan derajatnya dengan cara apa ditinggikan? Dengan kekecewaan kalian, sakit hati kalian karena orang ini. Kalian masih tetap mengingat Tuhan, masih tetap mendoakan dia, yaitu kemuliaannya. Ya, paham ya? Sekarang mau dicari apa sih? Kita pegel mangkel sampai bludrek, sampai hipertensi, sampai kena lambung, ya, asam lambung. Nggak akan berubah. Ya, dia nggak akan sedih, ya, nggak ngaruh, istilahnya seperti itu. Yang rugi siapa? Ya awake dhewe, kita sendiri gitu loh. Ya, jadi nggak ada gunanya marah atau apapun, atau mungkin meluruskan ini dan gak usah wis, orang ini nggak penting, ya. Buang pada tempatnya, doakan dia supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, supaya diberikan jalan yang lurus, ya, kembali ke jalan yang benar. Dibukakan pintu hati, pikiran, ya, akan kebaikan. Oke, saya kira itu saja bacaan dari saya pada hari ini. Kondisi si dia saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.